Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wima Ranggada Ditya dengan NIM 005 dari kelas Humas B. Dalam video ini saya akan membahas konflik terkait demonstrasi buruh di Tugu Jogja pada 10 Desember 2024 yang menuntut kenaikan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten atau kota UMK menjadi 4 juta. Saya akan menganalisis latar belakang konflik, strategi manajemen konflik, serta kesimpulan. Yang pertama, latar belakang sejumlah massa buruh yang bernaung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia atau MPBI Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar aksi di kawasan Tugu Pal Putih Jogja siang ini. Selain untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia, para buruh juga membawa sejumlah tuntutan. Aksi ini dipicu oleh ketimpangan upah yang dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak di tengah kenaikan harga bahan pokok dan inflasi. Massa buruh sudah tampak tiba di kawasan Tugu sekitar pukul 10.10 waktu Indonesia Barat. Mereka terlihat membentangkan spanduk, poster, dan bendera yang berisi tuntutan mereka soal upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten atau kota UMK. Selanjutnya, ada beberapa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Yang pertama ada serikat buruh yang mengajukan tuntutan atas dasar hak dan keadilan. Yang kedua ada pemerintah daerah yang bertugas menetapkan kebijakan UMP berdasarkan kondisi ekonomi daerah. Kemudian yang terakhir ada pengusaha yang menghadapi tantangan menyeimbangkan biaya produksi dan kemampuan membayar upah lebih tinggi. Dalam analisis ini saya mengambil posisi sebagai mediator, yaitu pihak netral yang membantu menyelesaikan konflik dengan menerapkan metode kolaborasi. Metode kolaborasi adalah pendekatan yang berfokus pada pencapaian solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak, atau yang sering disebut dengan win-win solution. Dalam konflik ini, langkah pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan mendasar dari masing-masing pihak. Buruh membutuhkan kenaikan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi akibat inflasi. Di sisi lain, pemerintah menghadapi kendala menjaga stabilitas ekonomi daerah, sementara pengusaha khawatir dengan dampak kenaikan upah terhadap biaya produksi mereka. Sebagai mediator, saya memulai dengan mengatur pertemuan antar serikat buruh, pemerintah daerah, dan perwakilan pengusaha di tempat yang netral. Dalam pertemuan ini, saya memberikan ruang kepada semua pihak untuk menyampaikan pandangan mereka secara terbuka. Buruh menjelaskan bahwa upah minimum saat ini tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pemerintah dan pengusaha pada gilirannya menyampaikan argumen mereka, termasuk keterbatasan anggaran dan tantangan menjaga kelangsungan bisnis. Setelah semua pihak menyampaikan pandangan, saya memfasilitasi dialog untuk menemukan titik temu. Saya mengarahkan diskusi pada solusi yang mempertimbangkan kepentingan bersama. Dalam proses ini, kami sepakat bahwa kenaikan upah menjadi 4 juta bisa dilakukan secara bertahap dalam 2 tahun ke depan. Untuk meringankan beban pengusaha, pemerintah akan memberikan intensif berupa pengurangan pajak atau subsidi tertentu. Selain itu, pemerintah juga akan mendukung buruh dengan program-program sosial seperti subsidi transportasi dan kebutuhan pokok. Pada tahap akhir, semua pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatan tertulis yang mencakup jadwal kenaikan UMP, dukungan kepada buruh dan pengusaha, serta evaluasi berkala untuk memantau pelaksanaan kebijakan ini. Melalui metode kolaborasi, dialog berjalan secara transparan dan produktif, sehingga semua pihak merasa kebutuhan mereka diakomodasi. Keunggulan metode kolaborasi adalah tidak hanya menyelesaikan konflik saat ini, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang yang harmonis antara buruh, pemerintah, dan pengusaha. Pendekatan ini memastikan semua pihak bekerja sama untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.